Henry itu sudah dihapus, di take down, sudah menghilang dari situs ini karena dialah donatur penghujat-penghujat yang akan dikirim ke Amerika. Pemerintah Indonesia harus tanggap ini ya. Kenapa saya bilang harus tanggap? Karena ini sangat berbahaya kawan. Bisa kita di Indonesia nanti chaos gara-gara orang ini. Itu penghujat dibiayai sampai ke Amerika, kerjanya hanya menghujat. Sialnya mereka, si Edi sinilah membuat semuanya kacau. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di naungan rasa Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan rasa Allah kelak di mana tak ada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Rudy Yohanes ya. Jadi ini ada para hamba Allah yang kata biarkan saja sampai berjilid-jilid katanya, upload sampai berjilid-jilid ya. Kita ikut mengabarkan juga bahwasanya terkadang memang Rudy Yohanes ini kadang-kadang ya banyak membantu umat Islam ya dalam membongkar kejahatan-kejahatan yang dimana kejahatan penistaan agama ini dilakukan oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Kadang Rudy Yohanes juga sering memberikan informasi kalau ketika mereka berseteru ya, ketika Rudy Yohanes disenggol-senggol, itulah senjata Rudy Yohanes ini. Jadi kita juga terkadang mau tidak mau kita pun mesti jujur, bahasanya kita pun dapat ucapkan terima kasih juga sama Rudy Yohanes ini ya, walaupun dia lawan debat kita, namun setidak-tidaknya dalam ranah persaudaraan satu negara dan sebagai anak bangsa, kita pun wajib memberikan mengapresiasi lah ya, mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama beliau. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Kali ini saya akan menunjukkan alamat Pak Henry Tarigan ya. Pokoknya selagi saya sebelum minta maaf, ku kejar terus kalian ya. Meskipun aku kasihan lihat dia ternyata dia orang bodoh, tapi dia yang membuat kekacauan ini. Sudah kepalang tanggung kawan ya. Pantang bagi orang Batak itu bicara kepalang tanggung, gas terus sampai kandas. Aduh. Jangan kalian bilang saya kejam, saya nggak kejam. Edis yang kejam, dia fitnah saya lagi, dia terus-terusan ya. Harusnya dia berhenti ya, karena dia bodoh. Karena kebodohannya itulah orang lain bisa menderita. Karena ini 7 turunan loh. Karena 7 turunan orang akan melihat aku bukan 7 turunan selama internet masih ada. Jadi kalau kalian bilang, wah nggak pantas kau sebut rumahnya kayak si Metatron. Metatron pun akan kubuka datanya kalau bila perlu. Jangan coba-coba melawan aku Metatronnya, belum levelmu aku. Kau aja penakut lari ke Belanda, kayak aku dong di Indonesia. Ya. Tapi satu yang mau aku minta, kalau kalian nggak singgung aku nggak singgung kalian. Karena hujatan si Edis ini sudah sangat biadab, ya, tidak bisa ditolerir karena itu turun temurun nanti di anak cucuku dan mereka akan bisa dibully gara-gara itu. Dihapusnya pun itu orang sudah sempat ngambil, jadi nggak bisa lagi itu diobati ya kongkonnya. Makanya aku pun memberi treatment yang nggak bisa diobati lagi. Nah kawan-kawan, Henry Tarigan mulai takut. Sekarang dihapus dia fotonya dari situ ya, nggak ada lagi ya. Tapi nomor telepon orang tua ada sini ya, kalian hubungi aja nih 909 479 1883 ini ya. Kontak Talk Me ini ya, take your shit ini ya. Nah ini Henry itu tak ada lagi ya, ini sudah entah siapa-siapa ini, saya nggak kenal ya. Henry itu udah dihapus,
di take down, sudah menghilang dari situs ini karena dialah donatur penghujat-penghujat yang akan dikirim ke Amerika. Pemerintah Indonesia harus tanggap ini ya. Kenapa saya bilang harus tanggap? Karena ini sangat berbahaya kawan. Bisa kita di Indonesia nanti chaos gara-gara orang ini. Itu penghujat dibiayai sampai ke Amerika, kerjanya hanya menghujat. Sialnya mereka, si Edis inilah membuat semuanya kacau. Dulu saya tidak pernah menyentuh mereka kan. Apa kata si Edis? Dialah yang pembuat ini semua kacau. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Ya kalian lihat saja betapa ngerinya fitnahannya itu kepadaku. Kalau saya mengatakan Henry Tarigan ini sebagai donatur untuk orang-orang penghujat, itu tidak berlebihan, karena itu faktanya. Dan dia di luar negeri. Kalau kalian butuh bukti atau saksi, bisa hadirkan 2 orang lagi pendebat yang dia bujuk untuk berangkat ke sana. Elia Miron masih di Indonesia dan videonya nampak. Kalau kalian masuk ke komalnya, tanya kenal enggak Henry Tarigan dalam nama Yesus, kau jawab jujur bilang. Kalau dia bilang tidak, berarti dia pembohong. Elia Miron nampak wajah, masih di Indonesia, alamatnya kalian tahu, itu gampang. Sudah. Nah, aku memegang sebuah alamat. Ini mungkin alamat tempat tinggalnya ya. Jangan larang-larang aku Metatron ya. Harus kau larang dulu si Edis, baru kau larang aku. Mulut si Edis suruh dijaga. Aku juga bisa emosi dong ya. Kalau si Edis berani pulang ke Indonesia, dan aku minta si Eri pulangkan si Edis ke Indonesia. Nah, ini alamatnya 680S. Apa nih? Waterman Ave Maria. Avia San Bernardino CA 92408-2330 United States. Ini. Kalau ucilim-ucilim mau ke sana, carilah ini, pura-pura main kalian ke sana, mana kok nggak bisa kelihatan? Oh, terlalu dekat. Ini atau gimana ini? Oh, kabur ya. Ah, udah ada terang ya. Balikkan lagi. Ya. Nampak kalian baca itu? Ah, inilah pokoknya. 680S Waterman Ave San Bernardino CA 92408-2330 United States. Jadi kalau mencari Edis, carilah ke sana, main-main aja kalian, pura-pura apa aja, belanja-belanja atau apa kan, santai ya. Nah itu. Jangan kalian bilang saya kejam, saya nggak kejam, dia yang kejam. Apa yang diucapkannya itu akan sampai anak cucuku, selama internet masih ada, itu akan tetap digunakan orang, itu yang kejam. Kalau ini aku bilang alamat, pindah pun dia bisa kan. Tapi kalau video itu nggak bisa kawan. Paham ya? Nah, ucilim-ucilim di Amerika itu kan, kawan-kawan si Juma, bunda-bunda apa itu yang kemarin ya. Itu aja lah. Paham ya? Suruh dia main ke sana, naik mobil entah apa, dapat itu kawan. Paham ya? Jadi sebenarnya saya kasih lihat Edis karena dia dungu, ternyata aku kira dia cerdas, tapi fitnahnya itu berkelebihan kawannya. Saya tidak terima difitnah seperti itu. Makanya saya harus buat perlawanan sampai titik darah penghabisan ya. Ya kalau saya sial paling masuk penjara, karena penjara itu memang bagian dari kehidupan seorang pejuang kebenaran. Saya difitnah sedemikian rupa, saya tak terima ya. Paham ya? Jadi sampaikan si Edis, dia lagi live kan, bilang ketik di bawah, Edis, alamat tempat tinggalmu dia dikasih tahu si Rudi, larilah kau. Termasuk Pak Heri itu, larilah dari situ, karena mungkin Uclim akan datang ke sana ya. Uclim itu di mana-mana ada kawan ya. Untuk apa tujuan bagi alamat? Ya biar datang orang ke sana, berjumpa dengan fansnya si Edis ya. Kita hancur-hancuran sekarang karena kalian tak mau melarang si Edis. Ya hancur-hancuran aja, ngapain lagi? Orang dia di Amerika, kami di Indonesia. Ya, apa susahnya? Edis layak dapat penghargaan. Nah itulah penghargaannya. Aku tunjukkan ya alamat tempat tinggal dia. Dan pemerintah Indonesia harus memikirkan ini ya, bahwa mereka itu membuat satu gerakan untuk menghujat Islam. Ini yang saya khawatirkan. Kalau ada 10 kayak Edis menghujat Islam di luar negeri, sesadis Edis bicaranya, percayalah kawan, mungkin ada nanti balasan-balasan di Indonesia. Kita tidak ingin itu ya. Ingatlah itu, bahwa
Orang ini dikumpulkan di Amerika dan sudah banyak orang ditawarkan untuk ikut, tapi yang pasti saya dan dua Elia Miron, siapa nama saudara? Siki Ahmad, satu lagi ada tidak usah aku sebutkan namanya, itu ditawari juga. Elia Miron dan Ki Ahmad lolos. Saya memang nggak mau, ya. Saya nggak mau, tak pernah ngurus ini ngurus itu. Kalaupun nanti saya ngurus visa, saya mau liburan. Liburan kemana? Nggak ke Amerika lah. Mana ada uangku ya. Jadi bohong. Syedis mengatakan dia pergi ke Amerika uangnya sendiri, itu bohong. Karena di belakang dia adalah itu Bapak Henry Tarigan, ya. Dan perlu kalian ingat, Sofiatul juga aku tahu rumahnya tapi belum ku kasih tahu ya nama aslinya. Paham ya? Apa ini sedang live? Karena dia tidak menyentuh saya juga orangnya tahu. Siapa yang tidak menyentuh saya tidak sentuh. Kalau hanya bilang, padamkan itu nggak masalah bagi saya, tapi jangan fitnah saya. Metatron sudah menyentuh saya tapi belum saya balas. Kenapa? Dia kan hanya bilang, suruh Rudi mentek. Itu kan omongan anak kecil yang nggak usah didengar. Kalau gitu suruhlah Syedis men-take down. Tapi apa yang diucapkan Syedis itu nggak bisa lagi. Mau di take down, mau dihantu belau itu nggak bisa karena sudah diambil orang dan sudah disiarkan, dan itu anakku turun temurun akan mendengar itu. Paham ya? Paham Metatron? Kau ngajak aku duel, ku dueli kau. Aku orang nggak peduli aku. Mudar Batak bro. Kau abangku ya, Huta Barat, aku Tagalung. Tapi kalau kau kurang ajar, aku lebih kurang ajar, ya. Jadi kawan-kawan, kalau aku tunjukkan halaman itu, orang itu kan tinggal pindah, dan itu Amerika, nggak masalah ya. Tapi kalau yang dibuat saya di situ itu biadab sekali kawan, nggak bisa lagi dimaafkan itu ya. Karena dia tadi aku jelaskan tadi sore, dikatakannya dengan uang 78. Ini lagi Henry 777. Kalau kau merasa benar, nggak mungkin ada kayak orang kesurupan membabi buta Rud. Justru karena aku merasa benar, aku harus kesurupan. Kalau aku salah, aku kan bisa menyamar diam-diam. Paham ya? Henry ini memang dungu gara-gara Syedis. Wajar, ya. Membabi buta Rud berarti apa yang dikatakan itu benar, bahwa kau sudah maling uang donasi anak Batak 78 juta. Kan beda lagi omongan kan. Padahal aku bilang 78 juta itu sudah kugunakan untuk menolong Rudi Simamora. Di luar yang 10 juta itu yang sama istrinya dan sama dia. Oke? 78 juta itu untuk membayar pengacara. Buktinya apa? Tonton atau cari SIPP PN Bengkali kan Rudi Simamora. Benar enggak kami ada melakukan pra peradilan? Ada. Aku dulu ada buat videonya. Sudah ya, Henry 777. Nah, si Edis Oon mengira bahwa uang 78 juta itu terkumpul langsung satu hari, baru aku mengurus Rudi Simamora. Itu keliru. Yang benar itu bertahap. Dimulai dengan 5 juta. 5 juta bisa nggak menyewa pengacara? Nggak bisa. Paham ya? Ongkosku ke Medan aja itu sudah habis setengah, dengan ku kasih uang si Rudi Simamora 1,5, tinggallah 1 jutaan lagi. Bisa nggak aku membayar pengacara dengan 1 juta? Nggak bisa. Besoknya dapat lagi sekitar 9 juta. Bisa nggak aku menyewa pengacara? Nggak bisa, karena rata-rata pengacara minta satu apa namanya ya, surat kuasa minimal 20. Jadi 2 surat kuasa itu ya, surat kuasa mengurusi dari kepolisian sama pra peradilan, itu 2 surat kuasa kawan. Paham? 20 kali 2 dan 40. Ada yang 30 kali 2 60, ada yang 50. Paham ya? Jadi ku globalkan aja 50, tapi 2 surat kuasa. Sudah. Nah, dari mana uangku kawan? Sementara uang hanya 10 juta. Sudah, ku kumpulkanlah tim pengacara yang pro bono. Paham? Pro bono itu artinya tidak dibayar. Sepeser pun tidak dibayar, tapi mereka minta ditanggung akomodasi transportasi. Ku tanggunglah itu kawan dengan uang 10 juta itu, ku bagi-bagilah untuk yang Medan. Ini akomodasi transportasi, kita kumpul di sebuah hotel, hotelnya aku siapkan. Untuk yang dari Jakarta, ini akomodasi transportasi, hotelnya aku siapkan. Sudah. Besoknya lagi masuk 10 juta. Begitu kawan. Bukan langsung plok 78 seperti yang dibilang si Edis dengan Henry 77. Bonga ini. Orang ini salah-salah bilang. Ini lagi, ada lagi nih. Habis Henry tadi yang bunga ini, siapa lagi?
Kenapa masih ada orang bengak ya? Hanya sang apologet, sang debater yang berani spill membongkar data perusahaan. Hati-hati diancam kau dengan fansnya. Sudah diancam aku, tapi aku nggak takut. Aku mau calon pengacara nggak boleh takut. Paham ya? Kalau aku jadi penakut, bagus tak usah pengacara. Ini uji mental ini. Ada ancamannya. Dari anggota Shenry itu, ku bilang, sampaikan sama Shenry itu, usir Syeris dari rumahnya. Karena dia tidak pandang bulu. Orang Kristen pun dia serang. Saya nggak pernah nyerang Syeris, dia yang nyerang saya. Jadi pendukung Syeris, kalian keliru kalau mengira saya nyerang Syeris. Enggak, dia yang nyerang saya duluan 5 bulan yang lalu. Ini kan narasi ini dibangun 5 bulan yang lalu. Waktu itu dia lagi live. Sebenarnya bukan live. Pernah satu hari Rudi Simomora nelpon dia, minta bantuan. Sudah. Makanya bilang Syeris, kau urusi anak Batak kok dia minta bantuan. Itu kan sifat dia. Waktu kurusi dulu dengan Paul Zhang, dia juga minta bantuan kemana-mana kan. Ini ada videonya buat Syeris. Jadi kawan-kawan, aduh, Syeris nggak tahu dia akibat dia itu, akibat perbuatan dia nggak tahu kenapa. Karena gobloknya itu loh kawan. Nah bibir jeleknya ini yang dipamer-pamerkannya. Si Oon ini dia. Hei Rudi Iskariot, apakah kamu tidak punya malu? Orang yang kau urusi malah nelpon orang, banyak orang telepon minta tolong. Nah, orang yang kau urusi kau tidak malu kan? Aku tidak malu. Karena itu tabiat si Rudi kan. Tahun 2003 setahun dia kuurus. Kalian kira nggak nelponi semua orang dia? Dia nelponi semua orang. Minta donasi, iya semua orang nelpon saya. Makanya dimanfaatkan Paul Zhang. Jadi cerita Edis ini sama dulu cerita 2003 ketika Paul Zhang juga naik daun. Dia seperti bisa mengelola Indonesia ini, memerintah Indonesia ini, apologet Oten. Ya. Dia juga memfitnah saya tidak mengurusi Rudi Simomora. Maka datanglah si Paul Zhang mengutus waktu Tugalarua ke sel dengan modal 1,8 juta. Paham ya? Hanya memberi 1,8 juta, cakapnya melebihi 1,8 juta kawan. Tapi itu maklumlah kita karena 1,8 juta. Edis donasinya bantuannya kepada anak Batak 250, tapi cakapnya sudah kayak 250 juta. 250 ribunya dia berdonasi sama anak Batak, cakapnya kemana-mana seperti 250 juta. Paham ya? Ini si biadab ini. Nah, lanjut lagi ya. Sedangkan kau yang mengatakan kau akan mengurusnya. Ya, aku mengatakan aku akan mengurus, bukan akan, sudah mengurusnya Edis Oon. Kejadian itu bulan 10 sampai 11 2024. Aku sudah mengurusnya Edis Oon. Setelah itu kan aku stop, ku umumkan itu di YouTube. Penggemarku tahu itu semua. Aku tidak mengurusi lagi Rudi Simomora dan stop donasi. Kalau ada kalian kasih donasi bagiku itu untuk bangun gereja, masih jelas itu kuungkapkan. Sudah oleh si Edis Oon katanya aku mengurusi dari penjara. Edis Oon ini nggak tahu Rudi Simomora itu ditempatkan di 2 penjara. Ketika kasusnya meledak ditempatkan di sel di penjara Rutan Negara atau di Polrestabes itu, Polresta. Setelah itu P21 dipindahkan dia ke LP. Yang di LP itu mana pernah kujanjikan dia mau kubantu, nggak pernah. Ketika dia masuk lembaga pemasyarakatan saya tidak pernah membantu dia menjanjikan. Dan saya tidak pernah memungut donasi. Ya Edis Oon. Nah, itu sudah aku bilang tadi pagi ya. Kemudian dia bilang, wah dana terkumpul 70 juta. Aduh, sebenarnya aku malu kan melihat kawan ini, apalagi lihat Ucrim. Ternyata di sini goblok kawan, aduh. Ngomong sembarangan lihat ini, perasaan pakar hukum. Inilah teman-teman ya. Jadi teman-teman harus berhikmat. Ini harus saya klarifikasi dan ini untuk terakhir. Besok-besok saya udah nggak mau lagi bahas. Dia bicara hikmat, sementara dia tidak berhikmat. Namanya juga si bibir hitam, ya. Bibirnya itu mencerminkan hatinya yang hitam, busuk. Dia mau menjatuhkan saya, dia kira saya nggak berani melawan. Karena dia sudah terkenal, herdernya nanti masuk ke sini beramai-ramai. Memang adalah kesia-siaan aku kalau melawan dia.
Sama dengan waktu itu Uclim melawan si Zuma. Kesia-siaan karena dayang-dayangnya banyak. Apapun kesalahan Syedis, menurut penggemarnya yang bodoh itu namanya cerdas jantara yang bodoh. Lihatlah nanti abis ini apa dikatakannya. Mas Bas ya. Waktu itu dia bilang untuk mengurus anak Batak, untuk mengurus dia terkumpullah katanya dia 70-an juta kata dia. 70-an juta lenyap hanya untuk pra-peradilan. Dari mana? Nah, lagi-lagi dia memang on. Terkumpullah 78 juta untuk pra-peradilan kan ya. Tak pernah aku bilang terkumpul langsung 78 juta dis. Itu berjalan semuanya karena aku harus gerak cepat. Hari ini dia ditangkap malam, diamankan katanya. Besok paginya kawan, saya langsung berangkat ke Medan. Hanya modal 5 juta itu udah aku bilang kan. 5 juta nggak bisa bayar pengacara. Kalau aku nggak luas pergaulan nggak akan jadi tuh. 7 pengacara ku sewat yang semuanya pro bono. Mana ada 7 pengacara bisa dibayar 78 juta. Berapa lagi bayarnya itu? 78 itu sudah termasuk hotel, transportasi, penginapan, makanan. Aduh, kalau bunga ini janganlah dipelihara ya. Kalau mereka itu bergaji kawan, buatlah 10 juta seorang. Udah 70 juta. Ada nggak pengacara digaji 10 juta? Aduh, menghina kali kau. Oke lah ada, tapi itu kan karena familinya. Paham ya? Kemarin waktu heboh ini tahun berapa ya? Bulan 2, bulan 3 itu kan sampai masuk orang. Saya pengacara katanya. Saya 70 juta untuk 7 orang itu nggak dibayar. 1 orang aja minimal 30 katanya. Itu hanya jasa, akomodasi, transportasi. Paham ya? Oh kok pakai 7? Ya terpikir saat itu ya begitu. Kalau nggak kalian yang mengurusi. Makanya aku bilang orang ini omongnya banyak, tapi aksinya nggak ada. Nanti kalau dia melakukan kita kritik marah juga. Saya mengumpulkan 7, maksudnya jelas. Pertama kami dulu kumpulkan pengacara, tiba-tiba kita butuh ahli. Kita datangkanlah ahli untuk membantu karena kita mau serang di pra-peradilan itu. Karena menurut kita banyak yang janggal atau tidak pada tempatnya. Mau kita tuntaskan, tapi kan pintar. Hakim ini diundurnya 2 kali biar habis uang orang ini katanya. Game over. Selesai. Paham ya kawan-kawan ya? Syedis mengira uang itu terkumpul 78, baru kulakukanlah pra-peradilan. Enggak. Bertahap Edis Oon. Tunggulah kau, alamat kau udah kukasih ya. Nah ini. Nanti kawan-kawan Uclim caranya hubungi si Zuma, kan ada kawan-kawan mereka di Amerika. Ya berkunjung aja ke situ. Kalau udah sampai situ berkunjung GG, ini semua GG. Tinggal menggolkan aja di Amerika itu kan. Laporkan aja polisi Amerika ini orang merusak apa ini, bilang menghina ini, tunjukkan videonya. Dah. Bilang dia menghina Islam begini, begono begini. Kami tidak suka. Dia deportasi nih. Lanjut ya. Peradilan, makanya dijual, kasihan gitu. Saya makanya ketika dia nelpon saya itu saya bilang, lah itu ada hak kamu di situ. Ada orang-orang yang ingin membantu kamu. Di situ Edis Dungu tidak ada hak Sirus Memora. Karena kita sudah sepakati dana itu untuk mengurusi pengadilannya, bukan mau dikasih sama dia. Inilah orang nggak tahu masalah kawan, tapi sok tahu. Ya, dia nggak hadir saat itu di situ. Aduh, dia tidak hadir waktu kami itu sudah jelas-jelas kawan-kawan dikumpulkan untuk masalah hukumnya, bukan untuk diberikan kepada Rusi Mamora. Ya, lanjut. Dan istrinya sudah setuju, jangan bilang nggak setuju ya. Kamu di situ jumlahnya itu 70-an juta lah ya. Itu yang sedang saya perjuangkan supaya itu dikasih sama kamu. Itu hak. Nah, lihat kalian lah bibirnya nih kawan. Itulah yang saya perjuangkan biar dikasih sama kamu katanya. Dungunya itu nggak ketolongan kawan. 78 juta itu sudah kita gunakan untuk pra-peradilan.
Sudah. Di luar daripada yang ku kasih sama si Rudi 5 juta, sama istrinya mungkin 5 juta lebih, nanti ku print dulu ya besok hari Senin. Paham ya kawan-kawan ya? Inilah orang ini. Sementara kalau dituntut dari yang mana satu batu dis, herdernya menggonggong. Memang ada sumbangan kau. Kalau kami sudah berdonasi, tidak kami ungkit-ungkit. Gila. Paham ya? Sebenarnya aku malu melawan dia di sini. Ternyata dia bego. Kita dengar apa katanya pra peradilannya. Aduh, begonya dia bicara kayak ahli hukum, bicara kepada semua orang bersalahan. Kamu yang sudah disupport orang, tapi lenyap dimakan Rudi Iskariot. Alasannya apa? Alasannya pra peradilan. Nah, kalian lihat fitnahnya sama aku kan, dimakan Rudi Iskariot katanya kan. Alasannya pra peradilan. Kita lihat apa katanya pra peradilan. Pra peradilan itu apa sih? Pra peradilan itu hanya membuat surat untuk meminta hakim membatalkan. Nah, kawan, malu aku sebenarnya melihat dia nih. Tapi dia pede kali bodoh kawan. Hanya inilah manusia yang pede bodoh kulihat. Dipamerkan ke semua orang, ke penggemarnya. PD jadi orang bodoh, aduh. Dan lihatlah komentar penggemarnya, hebat, hebat. Bolehlah kita bodoh, tapi jangan kepedean. Didengar ahli hukum, didengar pakar hukum, didengar sarjana hukum. Aduh, pra peradilan cukup menuliskan surat. Dia kira kita itu ke pra peradilan itu kawan berbalas pantun sama hakim. Enggak. Orang ke pengadilan karena ada lawannya. Mana bisa tidak ada lawan kita ke pengadilan, kecuali minta apa? Pengahan harta warisan, apa namanya itu? Waris, akte lahir, gitu-gitu ya. Itu enggak ada lawan. Pengesahan nama. Paham ya? Baru inilah kulihat orangnya gobloknya itu tidak ketolongan. Pra peradilan katanya surat menyurat. Aduh. Kita pra peradilan karena ada yang mau kita terlapor, pelapor, terlapor. Kalau itu penggugat, tergugat, pemohon. Ada yang kita mohonkan kepada hakim. Siapa yang kita mohonkan? Itulah pihak Poltabes. Aduh, kasihan ya. Tapi dia itulah kawan, oonnya itu kepedean. Baru dia inilah aku lihat orang yang on pede. Kasihan aku pede. Nah, yang ikut terbang ke Amerika. Ya, ini aku bukakan lagi alamatnya ya. Siapa tahu kalian ada di sana. Mana ya? Ada yang mau di Amerika, mau main-main ke sana, silakan. Edis ada di sini, Pak Udin ada di sini ya. Sob Katul Bekatul ditanya sini nggak ada, karena dia bukan di sini ya. 680S Waterman AVE San Bernardo CA. San Bernardo itu tulisannya CA 92408230 United States. Ah itu ya. Siapa tahu kalian ada di Amerika, main-main aja ke sana, ya. Pura-pura bertamu, ya. Kencing celana sih di situ kawan, kilometer. Dan mungkin dia nanti malam udah dilarikan tuh kemana-mana. Pan siapa lah mau ngejar dia di situ ya? Orang mau bertamu aja masa nggak bisa? Oke. Dan ini kan sudah aku bilang kemarin. Sebelum itu di take down foto-fotonya, ambillah foto Pak Heri itu. Aku udah ku ambil, ini dia. Kok nggak ada ya? Tunggu dulu ku lihat. Lupa aku, tapi di video yang satunya udah ada ya. Jangan-jangan di HP ku ini ku buat dah. Kemarin ada ku ambil itu. Udah lupa aku tadi mana. Nanti ku cari ya. Nah itulah Pak Heri itu ya kawan-kawannya. Jadi dialah donatur orang ini semua. Mereka punya sebuah misi untuk merusak Indonesia. Dengan cara apa? Mengumpulkan yang mau menghujat Islam, dibiayai datang ke Amerika,
Tapi kerja kau menghujat Islam pagi, siang, sore dan malam. Gak ada kerjaan lain, gak ada, itu aja. Makanya kalian lihat series kan kerjaan itu menghujat pagi, siang, sore, malam. Harusnya terpuji namamu setiap waktu dalam hidupku, dikala pagi, sore serta malam ku puji namamu. Kalau ini enggak, dikala pagi, siang, sore, malam ku hujat Islam. Ini misi orang ini. Saya nggak tahu siapa lagi yang berperan ya. Tujuan orang ini untuk memecah belah apa yang ada di Indonesia. Jadi dalam tim dia masuklah si Edis Balagurini. Kebetulan dia yang paling berani di antara mereka semua. Yang lain masih takut-takut ya. Ya. Nah, masih banyak lagi kawannya. Nah, sponsornya itu Pak Henry namanya. Udah hilang di sini, nggak ada lagi Pak Henry ya. Sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Ah, ini ya. Nggak ada lagi kawan. Jangan dibilang, oh nggak bisa dipublikasikan. Ini kan terbuka ini. Ini kan situs. Mau dibawa ke hukum manapun nggak ada gunanya. Pasti menang aku. Karena ini kan situs. Dah. Ah ini. Nggak ada lagi Pak Henry itu ya. Ah gitu kawan-kawannya. Kalau ada kian nanti ku tunjukkan lah. Tapi aku di mana aku simpan kemarin ada. Tapi aku lupa ya. Nanti ku cari tahu lah. Karena aku tahu itu pasti akan di take down mereka. Ya. Nah, sekarang aku bacakan dulu pesan-pesan herdernya si Edis. Mana dia? Numpang senang, fix kau dibayar Uclim. Saya nggak dibayar Uclim. Saya selalu mengatakan sama orang, ya, saya memang butuh uang, tapi saya nggak cinta uang. Tidak ada yang bisa menyogok saya satu orang pun. Apalagi hanya dijogok 1 juta, 2 juta, 1 miliar lah. 1 miliar saja kepala koperasi ku tolak. Ku bilang di hadapan dia, saya memang cinta uang. Saya memang cinta uang. Saya memang butuh uang, tapi maaf saya nggak cinta uang. Ya, nggak usah panik kali pengikut Sedis numpang seneng. Masih ada yang mau ku bungkak lagi. Papa lagi Paro Rudi Iskariot. Saya nggak Iskariot. Ya. Tahu kalian beda Brutus dengan Yudas Iskariot? Brutus itu menikam Julius Caesar dari belakang, mengkhianati Julius Caesar di belakangnya. Sementara Judas Iskariot mengkhianati Yesus karena disuruh oleh Yesus, gurunya. Saya dengan Edis ada hubungan? Enggak ada. Terus kenapa saya dikatakan Iskariot, Yudas? Semakin kalian bilang Yudas, ku buka lagi data lain lagi. Semua Semua data-data si Henry itu akan kubuka, alamat usahanya kubuka lagi nanti ya. Semakin kalian bilang gitu, semua alamat usahanya kubuka. Bukan hanya itu, itulah. Udah kupegang semua. Alamat hotel ibadahnya juga nanti aku bilang ya. Tugas selo, Rudi nggak peduli tentang kasih, yang penting YouTuber rame. Justru saya peduli tentang kasih. Beberapa hari ini saya minta dia untuk bertobat, ya, untuk menghentikan fitnahnya. Dia berhenti tidak tuh? Saya hanya minta dia berdebat, berdiskusi. Kenapa dia menyerang pribadi saya? Kenapa kalian tidak mengingatkan dia? Tapi ketika aku sendung Sedis, kalian herdernya marah-marah kalian. Aduh. Ridho Sipayung. 1M mau. Tadi kau bilang jadi influencer Uclim. Saya nggak pernah bilang 1M mau. Ketua koperasi, kepala koperasi menawarkan saya 1M. Saya bilang, maaf saya bilang. Ya, saya memang butuh uang tapi nggak cinta uang. Nah ini banyak kali fitnah pengikut saya di sini goblok. Namanya Ridho Sipayung. Tenang kalian, semakin kalian gitu kan. Besok aku tunjukkan lagi alamat lain. Usaha-usahanya apa? Usaha kenapa si Enrico? Ya dia mendanai. Kalau series di dalam negeri tidak akan liar seperti itu. Tapi karena dia di luar negeri jadi liar, brutal, nggak tahu malu, tak tahu sopan santun ya. Mana lagi? Renata enjoy rame-rame chat Edis bilang Henry ya, Henry bilang Henry. Kalau merasa oh ini yang lain ini, itu aja apa siapa ini? Kami ingatkan Edis juga kok, tapi dia nggak kayak kau. Sehari 3 kali ngomongin Edis. Edis aja 100 kali mau ngomongin aku. Dia buat PT, ya. Dia live berjam-jam pagi, siang, sore, malam.
Kalau aku live itu sebentar-sebentar, ya. Apa keuntungannya live expose data sponsor Edis? Ya jelas ada keuntungan lah. Kan gara-gara Edis ini. Biar berimbang dong. Edis sudah membuat fitnah sama aku yang tidak akan bisa dihapus. Dengan cara apapun tidak bisa dihapus itu. Mau dia minta maaf tidak akan bisa. Kenapa? Karena video itu bertebaran. Nanti dilihat anak cucuku. Nah itu ya. Itulah yang terjadi ya. Penonton harap sabar, Rudi lagi di telepon Kapolda. Jadi kawan-kawan, kalau kalian tanya apa untungnya, adalah untuk mengimbangi dia yang memfitnah aku. Ya tunggu. Lah percuma lawan orang gila, jadinya kita koplak. Iya benar, sebenarnya memang percuma kawan. Ya. Tapi gimana lagi? Kalau nggak ku jawab, semua orang memang menuduhkan itu, dan anak cucuku kalau nggak ku jawab, iya ya memang nenek kami begitu, kakekku begitu. Malunya itu gimana kawan? Paham ya? Makanya aku harus berani menjawab, meskipun capek nggak masalah. Ku bombardir orang itu. Tunggulah. Rumahnya pun ku tunjukkan nanti. Ya. Jadi kawan-kawan, itulah kalian itu. Kalau kalian mengaku kita sama-sama Kristen, sama-sama berjuang, jangan pernah kau pojokkan kawanmu sekecil apapun. Kalau diajak berdiskusi, ya berdiskusi saja. Jangan kau cari-cari masalah, kau cari-cari penyakit orang. Seolah-olah orang itu sakit, pandai sakit karena kau salah terima kalimat dan bahasa, jadi sakit. Paham gak? Katanya kita seagama, tapi kok gitu kelakuan kau sama aku Edis? Harusnya kalian penggemar Edis, cobalah kalian apa? Berpikir, kasih tahu Edis, Dis katanya kalian seagama Dis, tapi kok gitu lakukan sama si Rudi? Itu baru kalian ini. Tapi kalau kalian menyerang aku, membela-bela Edis, aku bisa dong membela diri. Ya. Tempat tinggalnya itu begini bentuknya. Ini apanya ini ya? Penginapannya atau apanya lah ini. Nanti ku sebutkan ya. Tapi sekarang ku bilang aja, anggaplah ini markas orang itu. Inilah bus tempatnya Bu ya. Inilah bus tempatnya Bu ya. Ini tempatnya. Saya ambil, inilah tempat mereka berbakti. Ini lebar ya, Mak Faba lebar kan? Dari belakang sana. Ini. Suite ini satu, inilah entrance-nya, dari sini entrance. Inilah tempatnya, udah lihat kan? Ini Bu. Ini ku dengar, ini juga katanya dia punya atau gitu ada C, B, atau hanya ini dia punya Bu. Yang itu doang Bu. Itu kayaknya hanya ini dia punya Bu. Karena di depan itu satu paket ini A, B, C. Ini B, ini B, ini B, ini B, ini C. Tapi yang ku tahu Bu, dia nyewa di sini. Nyewa. Ini C ini Bu. Ini C. Ini C. Ini A. Ini A. Oke dong. Jadi ini dari luar. Nah, ini A, B, C. Nah, kayaknya dia nyewa kok Bu. Ini A, itu dia dari sewa C. Itu Bu ya. Jadilah siapa? C. Yang A-nya itu Bu. Yang A-nya ini A, B, C gedungnya. Baiklah itu dulu ya Bu ya. A, B, C. Bukan ibu apa? Itu yang di sini. Ini kayaknya dia nyewa Bu. Dia nggak beli ini. Gedung ini A, itu B, itu C. B, A, B, C. Ya. Jadi kawan-kawan, Edis itu tidak akan beli rumah. Tidak akan bangun rumah, karena dia bilang kan akan membangun rumah apologet. Aduh, udah 11 bulan tidak ada yang dibangun kok. Nyewa dia mungkin ya.
Tapi sudahlah, ini tempat siapa kalian ke situ aja nanti ya. Nggak usah kasih tahu detail kali ya. Kalau alamat tadi benar itu ya, kalian datang aja ke situ. Kalian akan menemukan sesuatu yang ya cocok lah untuk ini dan itu ya. Kenapa saya lakukan itu kawan? Biar berimbang ya. Riana Edis Iskariot kabur ditanya apa sudah beli bata satu. Iya, kemarin aku telepon, dia bertelepon, jadi aku bilang sama dia ya, sudah ada kau beli satu bata, lari dia langsung. Data profil sponsor Edis, untungnya apa sama lae? Ya untungnya siapa tahu banyak orang Kristen mau jadi laskar penghujat, itulah hubungi kalian ya. Namanya Henry Tarigan di Amerika. Kalian akan disponsori untuk ke sana, dibiayai, tapi membuat kekacauan di Indonesia dengan cara apa? Menghujat Islam, ya. Lae mau korbankan orang yang tidak bersalah sama Lae, udah gila Lae. Maaf Lae, itulah tabiat tolol. Jun 16. Justru yang tolol itu kau. Si Edis kan mengorbankan aku dan keluargaku. Kenapa tidak pernah kau bilang sama si Edis? Si Rudi kan hanya ngajak kau berdebat, Dis. Kenapa kau serang pribadinya? Coba kau sekali-sekali bilang, Jun ya, memang kau yang tolol kayak bapakmu. Karena DNA tolol dari bapak, DNA cerdas dari ibu. Ya Jun, cobalah kau juga Jun. Apa untungnya si Edis bicara-bicara seperti itu sementara dia nggak tahu permasalahan. Aduh, oke. Wah, bilang-bilang iri, apa yang kuirikan sama Syedis? Aduh, kalian yang iri. Kalau ku buka semua videoku ini keliling rumahku ini, kalian iri langsung. Mana ini? Kalian yang iri. Ya. Yehuda, murid saya, terus nama baik Erudiones rela hancur di masa depan. Ya. Itu benar kawan. Oh, apa ini? Bentar. Itu benar ya. Kalian kira nama baikku ndak hancur di masa depan kawan? Anak cucuku melihat fitnah Syedis itu loh. Itu bisa nggak dihilangkan? Nggak bisa. Dicabut bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu sudah fatal sekali. Jangankan itu anakku SMP nanti nonton TikTok. Weh bapak dulu apa ya? Menggelapkan dana anak Batak. Dia di penjara, aduh ngeri kawan. Jadi kalian itu janganlah berpikir ringan-ringan aja masalah ini, ndak berat. Ya. Tunggu, nanti saya di tempat koordinatnya aku kasih ya. Kamu juga bukan pengikut Kristus, Kristen. Orang Kristen harus bisa mengasihi musuh. Tapi saya rasa bukan musuhmu. Tidak bisa kau mengasihi. Kan sudah kau bilang mengasihi musuh. Dia bukan musuhku. Jadi kan harus dikasih begitu. Saudur Sinaga, coba bilang kau sama Syedis dulu. Beginilah aku bilangnya, kalian masih tetap tolol. Coba balikan. Daripada kau mengatakan sama aku, katakan dulu sama Edis. Dis, kau orang Kristen enggak? Kau punya kasih enggak? Kok kalian sesama pendebat ribut? Kok kau enggak mendukung si Rudi Yohanes? Gitu balikan. Biar kalian jadi pendukung yang cerdas. Kalian itu terlalu on, ya. Aku sudah lihat alamatnya, mana tadi ya? Kalau jujur anakmu nggak balu. Kalau jujur anakmu nggak bakalan malu, Ruth. Sejujur apapun aku, menurut kalian aku sekarang nggak jujur, kan jujur. Sudah aku jelaskan, aku itu menangani anak Batak hanya bulan 10 sampai bulan 11. Apa kurang? Setelah itu aku nggak ngurusi dia. Bulan 10 sampai bulan 11 dia di sel Poltabes. Bulan selanjutnya dia di LP. Waktu di LP aku tidak ada menolong dia. Memang bodoh kali orang tidak ngerti-ngerti. Sudah kerongkonganku sampai saya tidak ngerti. Waktu di LP nggak ada ku tolong dia dan tidak ada ku minta donasi. Ku close. Anggap pandai pula lagi nih Henry 77. Memang goblok pengikut Syedis. Sia-sia kita bicara kawan. Karena di otaknya itu sudah kebencian terus sama aku. Dan mereka selalu mendukung Edis. Mau salah mau benar, dia adalah dewa kami. Dewa, oh ya dewa.
Cobalah, ini si Henry nih, tidak ngerti nih, sebentar lagi apa dibuatnya, kita lihat. Itu juga, ku terangkan pun sampai gimana, tidak mau. Jangan juga kau spill alamat orang, Rudi sama aja dengan Yudas. Yudas itu tidak pernah men-spill alamat, mengantar. Ya. Di situ yang Judas, mau dicelakainya aku, biar dimusuhi semua orang. Dan berhasil kan, dari bulan 2 sampai bulan sekarang, boleh dikatakan orang tak percaya sama aku. Gara-gara ocehan si Rudi Simamora di telepon sama Syedis. Paham gak kalian? Tapi uniknya Rudi Simamora, sudah dihinanya aku di depan orang banyak, dia minjam uang sama aku, di WA-nya lagi aku. Ku bilang sama dia, dari mana ada uangku? Orang kau sudah menjelekkan aku, mana ada uangku? Aku bekerjanya di YouTube ini, nyoh. Dulu kan gitu. Paham ya? Dulu ku biarkan, tidak ku bela lagi tuh, karena bagiku ya udahlah, mereka ini memang goblok semua, mau apa. Tapi sekarang aku hanya minta dia berdebat, itulah di pararat-raratnya kemana, itu terus. Nah, kalau Rudi ini kalau mau berdebat urus dulu anak Batak. Sejak kapan dia nggak kurusi? Dia saja tidak ada mengurusi anak Batak, tapi berani dia mengatakan kau urus. Terlalu bodoh lah pengikut saya di sini. Ya, aduh. Ini kok gini nih, apa ini? Kok hilang? Oh. Ya. Kok terlalu bodoh kalian? Kecuali si ada mengurusi dia, barulah kalian bilang ini nggak ada. Kalian kira nggak capek mengurusi orang dalam penjara? Kalian aja belum tentu mau. Boleh kalian kalau lihat Muslim. Lebih baik kalian tidur di rumah. Sementara aku harus kukorbankan itu. Ah, memang bego pengikut saya sini. Ya. Oke. Mik tanya. Suara. Memang salah apa kok gelisah? Mana ada yang gelisah? Sudah ada mic-nya, suaranya. Ridho si payung, klarifikasi diulang-ulang kayak pansos. Kalau kau benar ngapain malu? Sebenar apapun kau, udah aku bilang memang bodoh pengok di sini. Riando si payung kayak bapaknya. Ya, kenapa? Kau punya kebenaran nih, tapi kau sudah terlanjur difitnah. Dengan apa kau menghapus itu? Gak bisa. Ya. Karena video itu nggak berendeng. Ini video udah disebar kemana-mana ini. Sudah. Terus aku mau klarifikasi mana banyaknya video. Mau di take down nggak bisa itu. Ini orang-orang goblok. Suaranya agak kecil ya. Aku mikku habis baterai rupanya aku pakai lah lagi. Nah ini udah ya. Suara agak kecil. Ini kayaknya harus dibesarin enggak. Nah, sabar. Ya. Ini rencana iblis atau rencana Tuhan? Iblis. Karena kan iblis ingin mengadu domba. Dia berhasil. Ya itulah buktinya kami manusia. Mau dia sepintar apapun bicara kitab suci, itulah manusia. Abe sama Edi sama aja penyakit semua lah ya. Betul. Harusnya dia dulu klarifikasi sama aku. Iya bang. Benarnya si Rudi Simamora nggak ada bang kasih uang di penjara. Tentu aku jelaskan di penjara mana. Penjara Polres atau penjara LP. Penjara Polres semua orang tahu aku mengurusi dia. Bahkan sampai pra-peradilan sidang putus. Ingkrah. Ya. Itu mengikat, itu yang final dan mengikat, tidak ada apanya. Sudah. Tapi kalau di LP memang nggak ada kurusi. Kenapa? Kan aku stop itu donasi. Bulan 11. Makanya aku nggak urusi dia, kan aku serahkan sama PC The King. PC The King nggak sanggup, hanya itulah. PC The King sama dengan saya di sini, muncungnya donasinya tidak seberapa, muncungnya panjang. PC The King masih mending 5 juta donasinya kawannya. Tapi kalau Sedis 250.000 donasinya, tapi muncungnya panjang ke kemana-mana, panjang sepanjang-panjangnya, nggak disesuaikan dengan donasi loh kawan. Karena dia sebenarnya menjual Rudi Simamora. Ya, agar aku ditekan-tekan orang. Aduh. Sekarang mau aku bongkar kok, aduh. Nggak ada cerita lagi.
Bongkar, saya ini juga nggak suka sama Edis. Tapi bukan begitu caranya. Muslim yang cuci tangan, jadi nggak respect aku sama. Nggak usah kau respect. Banyak orang gitu nggak respect aku nggak. Tinggalkan ku bilang channelku dari zaman Paul Zhang dulu kan gitu ku bilang. Aku tidak butuh dukungan kalian. Sebab aku orangnya berkata ya katakannya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari setan. Hari itu 1.500 orang meninggalkan channelku gara-gara membela Paul Zhang. Sama ini. Tapi kalau ini nggak ada lagi ya karena mereka sudah pengalaman dulu. Paling yang gini-gini 1 orang pergi ya. Nah, sudah. Setelah itu apa yang kucapkan beberapa hari kemudian benar. Balik yang 1.500 itu lagi. Bahkan tambah. Paham ya? Bagaimana Paul Zhang bercerita 10.000 bungkus nasi setiap hari? Orang yang dibawa naik motor, bisa nggak naik motor membawa 10.000? Aduh, kan goblok hanya gara-gara dia bisa menghujat Islam. Dielu-elukan, aduh. Aduh. Henry tadi kan, bukan Henry di situ udah dihapus. Betul sudah dihapus. Cepat-cepat dihapusnya karena memang dia takut untuk dipublikasikan. Kenapa? Ku dengar kabar dia masih ilegal di Amerika. Jadi itu masih bisa kita mintakan ke Amerika untuk deportasi bisa ya. Henry dan kawan-kawan masih bisa dideportasi. Mereka ilegal kan yang bekerja sana. Apalagi makan bipang kidamai. Apa itu? Kalau rencana iblis berarti sama dengan salib kata Edis. Memang iya orang serius kan mau menyalibkan aku. Mau dikorbankannya aku kawan kepada halayak ramai. Hanya gara-gara aku minta mau berdiskusi. Kan tidak sportif kawannya. Kalau kau Edis nggak mau diskusi bilang aja aku nggak mau bang. Atau kau bilang ilmumu belum cukup ya sudah selesai. Jangan kau tidak ada hubungan. Rudi kalau mau berdebat sama saya urusin entah apa hubungannya. Bagor, kau kira bakal benas ya bang? Kalian bakal masuk penjara semua dibuat muslim. Doxing itu melanggar hukum. Apa doxing? Ya biarin aja dipenjarakan kami. Kan dibilang pikul salib masing-masing. Kenapa takut? Edis jangan takut keluar negeri. Kau pun gak usah takut lah. Kau buka identitas kau bongkar. Itu baru kau namanya anak Tuhan Yesus. Aduh. Nah, Henry 77 kor-kor adalah kau lahir. Kan tetap bodoh kan sampai kapan? Ya kau bilanglah sama Syekh berhenti. Aku hanya aku bilang untuk membela diri, hak jawab. Ya. Bisa kerangkeng semua apologet kalau biarin aja kami kan sudah pikul salib masing-masing. Ya. Kan dibilang, kalau kau tidak memikul salibmu dan ikut aku tidak berkenan kepadamu. Ya kami mikul salib masing-masing. Makanya aku nggak takut kayak Syekh lari ke luar negeri. Aduh. DF. Kalau harga diri sudah merasa terinjak-injak maka kasih cuma sekedar isapan jempol. Saling mengampuni nggak bermakna lagi. Kau bisa mengampuni orang, kau juga mau mengampuni. Paham nggak? Kau mau ngampuni orang, tapi dia nggak mau, gimana? Ya itu yang terjadi. Edis kan merasa bangga karena dibela-bela penggemar yang tolol-tolol itu semua. Makanya dia merasa bangga, merasa menang. Oh, apa yang kulakukan? Mau aku kelihatan bodoh, tetap dianggap pintar. Kan itu yang terjadi kawan. Ya, sorry kawan-kawannya. Tadi apa? Habis baterai. Jadi dia drop down ya. Akhirnya aku masuk lagi ya. Jadi kawan-kawan ada satu lagi yang akan kalau Syedis tidak berubah. Memang akunku hancur leburkan semua. Ya. Apa pekerjaan si Henry Tarigan sudah aku kasih tahu semua ya. Edis lah yang membuat ini semua. Kalau kalian salah-salahkan aku, kalian keliru. Karena dia yang duluan menyerang aku ya. Aku hanya mengajak dia debat. Tapi dia serang pribadiku dengan apa info yang buruk itu ya. Bongkar.
Hukum doksi mengacu pada pelanggaran dan sanksi. Biarin aja dipidana. Suruh si Edis melaporkan aku, kan selesai. Kuadapi dah aku bilang. Suruh si Henry Tarigan melaporkan aku, kuadapi. Aku ini, aduh. Laskar Kristus itu nggak boleh takut. Ada kularang-larang, kan nggak ada. Kalau berani naik ke Edis, jangan hanya double A. Aku tunjukkan sama kalian. Aku barusan tadi naik ke dia live, tapi nggak ada, sudah lama aku menunggu, nggak dinaik-naikkan kawan. Benar kata yang kemarin, maunya abang videokan katanya. Nah ini ya, nah ini dia. Nah ini lihat ini. Nah, nggak dinaik-naikkan. 1001 bukti Islam adalah apa itu? Cacat logika. Nah, kan sudah jelas kan? Edis ini memang dikumpulkan untuk menghujat. Biar apa? Bukan mencari jiwa. Yesus mana ada berkata hujatlah agama lain agar banyak Kristen bertambah? Enggak ada. Tapi ini proyek si Henry Tarigan untuk membuat Indonesia kacau. Dengan cara apa? Menghujat agama Islam. Setelah kacau, mungkin dia bisa ngambil keuntungan dari situ, kita nggak tahu. Yang penting kita jadi saling bermusuhan dengan mereka, kan lucu kawan. Aduh. Kami ingat bos, dulu Opung Udin dijemput seragam berbintang di RI, tapi nggak bisa ditangkap bos. Apakah mereka sakti? Beda Udin itu dulu, kan dia lebih dahulu mengucapkan apa itu kan? Apa? Cabut 300, sudah ya. Setelah itu lama dia baru diproses karena kelamaan. Dan dia di sana langsung mengajukan suaka politik. Henry Tarigan ku dengar dia masih ilegal, tidak ada mengajukan suaka politik. Itu belum kalian tahu, aduh ya. Aduh. Nah, demikian tadi kamu simin ya, yang dimana Rudy Hanes membongkar semuanya, dan siapa yang mendanai orang-orang Kristen ini yang menjadi penghujat-penghujat ini, dia bongkar sampai ke akar-akarnya. Bahkan ya, memang tidak dikeluarkan semua karena itu senjatanya ya, senjata Rudy Hanes untuk membungkam mulut para penghujat itu yang menghinakan dirinya, menuduh Rudy Hanes ini menggelapkan donasi ya. Karena memang sesungguhnya anak Batak ini juga tidak tahu diri ya. Rudy Simamora ini tidak tahu diri. Kalau kala itu ya, andai kata Rudy Hanes ini tidak sungguh-sungguh memperjuangkan, itu tidak mungkin anak Batak itu sampai sampai keluar ya, mendapati pertolongan dari segi finansial maupun moral itu ya waktu itu. Kalau seandainya Rudy Hanes ini tidak berbuat, belum tentu yang lain itu dapat sejujur Rudy Hanes. Nah, kalaupun Rudy Hanes mengambil untuk beli bensin dan segala macam ya, itu karena memang ya tidak mungkin juga semuanya itu diambil dari kantong beliau pribadi ya, tidak mungkin ya, karena ini kan sifatnya hanya menolong itu. Nah, namun celakanya Rudy Simamora ini kacang lupa kulitnya ya. Malah hari ini Rudy Hanes dipermalukan oleh Rudy Simamora ya, anak Batak ini. Malah dia juga, anak Batak ini, mengancam mau memenjarakan, mau melaporkan, mau memenjarakan Rudy Hanes yang sudah menolongnya. Ini memang ya itulah perilaku orang-orang kafir nih. Ya seperti itulah tabiatnya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran, janganlah jadikan mereka itu kawan dekat ataupun dijadikan mereka pemimpin, karena sesungguhnya mereka ini adalah pengkhianat. Nah, ini menjadi sebuah bukti nyata. Sesama mereka saja ya, yang sudah mati-matian tanpa ada rasa malu-malu ya, menyerang yang sudah menolongnya. Ibarat anjing dia menggigit tuannya. Padahal Rudy Hanes ini sudah menggalang dana waktu itu siang malam itu loh ya, membantu keluarganya, juga membantu anak Batak yang sedang dipenjara dan juga keluarganya dari segi makannya, dari segi
pembelaan pengacaranya ini dilakukannya. Namun itulah orang-orang kafir kan memang tidak tahu budi ya. Jadi disinilah kebenaran Al-Quran yang dimana sesungguhnya Allah melarang kita untuk menjadikan mereka itu kawan dekat. Karena saya sendiri juga pernah dihianati oleh Samuel, oleh orang-orang Kristen itu dalam perdebatan itu mereka vikol, ternyata memvikol saya itu di screenshot sementara saya itu waktu itu tengah membersihkan paret, jadi di panas terik itu. Nah itu badan saya akan hitam pekat ya kan, berlumpur-lumpur, di screenshot sama dia. Nah itu habis itu diedit-edit disebarkan ke seluruh media sosial yang mereka punya. Itu pernah kejadian itu dan Akhi Sumang mengamuk waktu itu pernah terjadi. Maka tidak salah ya ketika Allah melarang kita menjadikan mereka pemimpin ataupun kawan dekat, karena sesungguhnya mereka tidak akan pernah jujur, tidak akan pernah amanah. Jikalau ada kesalahan sedikit saja maka akan dibongkar kita, aib kita akan dibukanya dan fitnahan itu akan datang pada diri kita. Nah itu menjadi sebuah bukti nyata hari ini kita nyata, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sebelum umat Islam itu, umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengikuti milah mereka. Nah itu menjadi sebuah bukti tanda. Namun di sini ya terlepas dari itu semua, kita juga mengucapkan terima kasih sama Rudy Hanes ya, karena sudah membongkar para donatur-donatur yang memberikan perlindungan pada orang-orang yang menghujat Islam, yang menghina Islam, menghina Nabi, menista Islam ya, menghina Allah dan segala fitnahan yang dilontarkan oleh lisan-lisan bodoh para penghujat ini, hadis dan yang lain-lain. Nah jadi kita juga terima kasih lah. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Rifdus Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi